Good morning, everyone. Today we will discuss about our journal review by Group 4. It is Randy Molana and Jonathan Lovilio, and our lecturer, Mr. Agung Sulisyo, SEMM CHE. And our journal title is Overthinkers, Attention Seekers, and Wallflowers, Peer Perception of Clinical Anxiety Disorders in Adolescents. Terdapat volume dan halaman. Volumenya yaitu 11 dan dari halaman 1 sampai dengan halaman 11. Tahun rilis 8 Januari 2019. Penulis Holly Rose Hanlon dan Fideng Lorraine. Reviewer Randy Molana and Jonathan Lovilio. Tanggal review 29 September 2021. Latar belakang masalah, gangguan kecemasan klinis sangat lazim mempengaruhi sekitar 264 juta orang di seluruh wilayah dunia, termasuk kondisi kejiwaan tertentu seperti gangguan panik, fobia sosial, dan gangguan kecemasan umum yang semuanya ditandai dengan rasa takut atau khawatir yang berkelanjutan, berlebihan dan tidak semestinya yang muncul dengan gangguan pada perilaku normatif. Gangguan kecemasan biasanya pertama kali muncul pada masa kanak-kanak atau remaja. Oleh karena itu, pentingnya mengidentifikasi anak-anak dan remaja yang berisiko dan memberikan intervensi atau bantuan sejak dini. Namun, penelitian menunjukkan bahwa mayoritas orang muda yang mengalami gejala kecemasan menunda mencari bantuan atau tidak mencari bantuan sama sekali. Salah satu hambatan utama untuk mencari bantuan yang mereka laporkan adalah stigma penyakit mental yang dirasakan. Literatur review, kata kunci stigma, kecemasan, dan kesehatan mental remaja. Stigma didefinisikan sebagai diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan kepemilikan mereka atas beberapa karakteristik sosial yang tidak diinginkan. Sifat dan konsekuensi dari stigma penyakit mental pada masa kanak-kanak dan remaja kurang diteliti, sehingga membuatnya kurang dipahami. Namun, penelitian menunjukkan bahwa bahkan kanak-kanak pun dapat mengidentifikasi perilaku yang menyimpang dari norma dan menstigmatisasi orang lain. The next, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana persepsi dan stereotip teman sebaya terhadap remaja dengan gangguan kecemasan. Secara khusus diusulkan bahwa teman sebaya dengan penyakit mental dapat ditolak karena mereka mungkin tidak sesuai dengan norma dan harapan timbal balik yang diterapkan orang muda dalam persahabatan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai persepsi gangguan panik, GAD, dan gangguan kecemasan sosial. Dalam penelitian ini, gangguan panik dipersepsikan dengan karakter kasar, tidak ingin melihat teman-temannya. Lalu ada GAD, dipersepsikan dengan karakter berusaha keras, hewan peliharaan guru. Dan ada gangguan kecemasan sosial, dipersepsikan dengan karakter pemalu dan pendiam. Karena hal tersebut merupakan penyakit mental yang paling umum pada orang muda dan sering muncul pertama kali pada masa remaja. Penelitian ini berfokus pada orang muda berusia 16 tahun ke atas, karena gangguan kecemasan biasanya meningkat prevalensinya dari remaja pertengahan akhir. Kemudian metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif eksplorasi, menggunakan sketsa pendek untuk menyelidiki persepsi 3 gangguan kecemasan klinis, gangguan panik, gangguan kecemasan umum, dan gangguan kecemasan sosial, dan skenario kontrol stres situasional. Tanggapan dianalisis menggunakan analisis tematik. And the next for my partner. Objek penelitian, gangguan kecemasan mempengaruhi sekitar 264 juta orang di seluruh wilayah dunia. Biasanya pertama kali muncul pada masa kanak-kanak atau remaja, seperti yang sering muncul adalah fobia dan depresi. Berdasarkan kepemilikan mereka atas beberapa karakteristik, yaitu 1. Penelitian stigma kecemasan melampaui rasa takut. 2. Stigma pada masa remaja secara kualitatif berbeda. Gangguan kecemasan biasanya meningkatkan prevalensinya dari remaja pertengahan akhir. Penelitian ini berfokus pada orang muda berusia 16 tahun ke atas, 25 peserta, 20 perempuan, atau 5 laki-laki maksud saya, berusia 16-17 tahun direkrut dari sekolah menengah di wilayah Leinster, Irlandia. Pembahasan, gangguan kecemasan klinis sangat lazim mempengaruhi sekitar 264 juta orang di seluruh wilayah dunia. Mereka termasuk kondisi kejiwaan tertentu seperti gangguan panik, fobia sosial, dan gangguan kecemasan umum yang semuanya ditandai dengan rasa takut atau khawatir yang persisten, berlebihan, dan tidak semestinya yang muncul dengan gangguan pada perilaku normatif. Secara signifikan, penelitian yang ada umumnya menunjukkan bahwa stereotip yang didukung untuk gangguan kecemasan mungkin
secara kualitatif berbeda dengan penyakit mental lainnya, dan bahwa tanggapan stigma remaja dibandingkan dengan orang dewasa mungkin lebih terfokus pada implikasi sosial dari penyakit mental. Selain berdampak pada pencarian bantuan, stigma penyakit mental dapat secara negatif mempengaruhi respon pemberian bantuan dari orang muda ketika seseorang yang dekat dengan mereka membutuhkan dukungan dengan masalah kesehatan mental. Dengan demikian, pentingnya mengidentifikasi anak-anak dan remaja yang beresiko dan memberikan intervensi sejak dini adalah signifikan. Hasil penelitian, analisis data menghasilkan 3 tema utama: abnormal secara sosial, menyalahkan dan meremehkan, dan konseptualisasi klinis versus non-klinis dengan sejumlah subtema. Sementara fokus dari penelitian ini adalah menilai persepsi umum di 3 gangguan kecemasan klinis, di mana sangat penting komentar akan dibuat tentang bagaimana tema perilaku untuk kondisi tertentu. Tema besar pertama yang muncul di seluruh kumpulan data adalah abnormal secara sosial, sebuah tema yang menandai mereka yang memiliki gangguan kecemasan klinis secara negatif dalam hal fungsi sosial. Tema utama kedua yang mendasari data adalah menyalahkan dan meremehkan, di mana responden menyatakan persepsi yang menyiratkan bahwa gejala yang dijelaskan dalam sketsa adalah kesalahan orang yang menunjukkan gejala, atau yang meminimalkan penderitaan dan keparahan penyakit. Tema ketiga dan terakhir berkaitan dengan tanggapan yang mempersepsikan karakter sketsa dalam hal gejala yang mereka alami, apakah ini dalam istilah klinis atau non-klinis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stereotip penyakit mental yang telah ada sebelumnya, misalnya ketakutan berbahaya, mungkin tidak relevan bagi mereka yang memiliki gangguan kecemasan dengan persepsi tanggung jawab pribadi, kelemahan, dan kelainan sosial yang menonjol. Hasil ini menunjukkan bahwa intervensi stigma harus disesuaikan dengan gangguan dan kelompok usia, dari implikasi menyarankan stereotip khusus untuk ditargetkan dalam kampanye pengurangan stigma untuk gangguan kecemasan yang mungkin ditangani oleh intervensi yang ada. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa remaja masih melihat gangguan kecemasan bukan sebagai penyakit yang memerlukan bantuan profesional, tetapi merupakan kelemahan pribadi yang harus diatasi. Faktanya, gangguan kecemasan merupakan penyakit yang harus dengan hati-hati ditangani. Dengan demikian, untuk mengurangi stigma kecemasan, kita perlu mengubah fokus mereka dari bahaya penyakit mental ini dan lebih menekankan tentang seriusnya gangguan kecemasan. Selain itu, perlu juga memperhatikan persepsi masyarakat yang masih negatif terhadap remaja dengan gangguan kecemasan, agar di masa depan orang dewasa akan lebih awas dan menganggap serius remaja yang menunjukkan gejala gangguan kecemasan. So, that's all from our group. So thank you for attention. Forgive us if we make a mistake. Thank you and see you. See you.